Halo teman-teman, kembali lagi pada channel ini, di mana channel ini akan membahas cerita seram, misteri, sejarah, dan lainnya yang memiliki unsur misteri di dalamnya. Nah, di video kali ini, admin akan menceritakan maupun menjelaskan mengenai asal-usul dari tuyul. Sebelumnya, admin mengucapkan terima kasih ke kalian karena telah mendukung channel ini dengan mensubscribe channel ini dan juga menonton video di channel ini. Dan sebelum memulai ke ceritanya, yuk intro dulu. Di zaman sekarang, pasti di antara kalian tidak asing lagi mendengar nama tuyul. Tuyul ini betul-betul memang ada di dunia nyata. Dan sebagian orang sudah ada memelihara tuyul hanya untuk kepentingan harta dan kekayaan mereka. Namun apa boleh buat, semua itu justru ada konsekuensinya. Tuyul ini merupakan makhluk halus yang berukuran kerdil atau berwujud seperti anak kecil dengan kepala gundul, yang dipercaya senang mencuri uang untuk majikannya dalam mitologi Pulau Jawa. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890. Namun, istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul ini juga merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional. Menurut kesaksian dari orang yang pernah melihat tuyul tanpa sengaja, ia menyebutkan bahwa tuyul itu dikatakan berbulu, berlendir, dan juga giginya tajam. Dan makhluk ini sangat populer di antara makhluk halus lainnya. Menurut pandangan agama, tuyul ini merupakan golongan jin ibrit yang diturunkan ke bumi untuk berkomunitas dengan bangsa-bangsanya. Selain dari itu, tuyul juga memiliki sebuah pedesaan, layaknya seperti desa-desa pada umumnya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa tuyul ini tercipta dari hasil aborsi anak-anak dari manusia. Dan janin-janin yang dibuang ini kemudian dimasukkan roh oleh bangsa jin untuk bisa membantu manusia yang memiliki kesulitan di dalam ekonominya secara instan. Dan bangsa manusia inilah yang bisa memanfaatkan makhluk kerdil ini untuk mencari uang dengan cara mudah dan cepat tanpa harus bekerja. Mereka akan melakukan ritual pemanggilan tuyul ini, ataupun mereka juga bisa membeli tuyul dari seorang dukun dan mengutarakan perjanjian dengan makhluk tersebut untuk dipekerjakan dengan mencuri uang dari orang lain. Makhluk halus ini bisa dilihat dengan mata terbuka tanpa sengaja. Dan jika kita memiliki mata ketiga atau memiliki kelebihan supranatural tertentu, kita bisa dengan mudah melihat tuyul ini dan bisa berkomunikasi langsung dengan bangsa mereka. Bangsa tuyul ini sangat sigap melakukan pekerjaannya. Ia bisa menghilang dengan sekejap mata dan berlari sangat cepat. Akan tetapi, makhluk ini tidak bisa berubah wujud dengan wujud yang lain. Konsekuensi dari memelihara tuyul ini dapat terbilang sangat fatal. Jika ada seseorang yang sudah berkeluarga memelihara tuyul, maka upah dari pekerjaannya itu berupa air susu dari payudara istri orang tersebut. Dan istrinya pun dituntut untuk rutin menyusui tuyul setiap harinya. Dan yang sangat parahnya lagi, yang sebenarnya dihisap oleh tuyul ini adalah darah dari istri orang tersebut, dan bukan air susu yang keluar dari payudara istri orang itu. Lalu ada juga kejadian istri dari orang tersebut bisa meninggal akibat ulah dari tuyul ini, karena lupa akan perjanjian yang sudah mereka janjikan sebelum memelihara tuyul ini. Jika sesosok tuyul ini ditangkap oleh seseorang dan sampai-sampai menyakiti atau menyiksa si tuyul ini, maka majikannya ini juga merasakan kesakitan sampai-sampai bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk saat ini, jika kita ingin terhindar dari ulah tuyul, kita bisa meletakkan cermin ataupun ember dengan berisikan kepiting atau air.
di depan rumah kita ataupun kamar kita. Hal ini merupakan sebagai penangkal tuyul yang ampuh untuk mempermudah si tuyul ini lupa akan tugas dari majikannya. Dan selain itu, kita tetap harus menguatkan iman kita dan rutin beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, agar Sang Maha Kuasa juga melindungi kita dari ancaman tuyul dan makhluk halus lainnya. Ada juga kabar baiknya lagi, jika di antara kita memiliki atau menepati uang di mesin ATM. Si tuyul ini tidak bisa mencurinya dikarenakan uang di ATM dijepit dengan besi dan baja. Dan untuk melepaskan uang itu, harus menggunakan PIN ATM. Dan yang pasti tuyul ini juga tidak bisa mencuri uang yang masih dijepit ataupun dikaretkan. Karena bangsa tuyul ini tidak bisa membaca dan menulis. Jadi, tuyul akan kesulitan jika harus mencuri uang di mesin ATM. Dalam praktek mencuri, tuyul hanya bisa mencari uang milik perorangan sesuai perintah majikannya. Dan seringkali, tuyul salah mencuri barang. Misalnya majikannya itu menyuruh mencuri uang, akan tetapi yang diambil malah kertas biasa. Semua benda yang berbentuk kertas akan dicuri oleh tuyul, baik itu tiket, struk belanja, atau barang-barang lainnya yang biasanya disimpan di dalam dompet, termasuk KTP. Dan tuyul ini juga tidak bisa mencuri uang di bank, karena sebenarnya tuyul tidak begitu serakah. Yang serakah itu adalah si manusia itu sendiri. Tuyul tidak akan mencuri uang yang tidak jelas siapa pemiliknya. Sebagaimana yang diketahui, uang yang ada di bank bukan milik perorangan, tapi milik nasabah-nasabah yang dikumpulkan. Artinya, bisa saja si pemilik tuyul juga memiliki tabungan di bank tersebut. Menurut cerita, sebelum beraksi mencuri uang, majikannya sudah menunjukkan calon korban mana yang harus dicuri uangnya. Perlu diketahui juga, tuyul merupakan makhluk gaib yang memiliki kekuatan. Dengan kekuatan gaibnya, tuyul dapat mengubah uang menjadi materi energi lain yang dapat dikirimkan secara gaib langsung ke depan tuannya. Namun, meski memiliki kekuatan gaib, tuyul ini tidak bisa mencuri uang di mesin ATM maupun di bank. Karena, tuyul adalah makhluk dari bangsa peradaban tertinggal. Jadi, tuyul akan kesulitan jika harus mencuri uang di mesin ATM. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai asal-usul tuyul. Dan jika di antara kalian ada mempunyai pandangan lain mengenai tuyul, silahkan tulis di kolom komentar ya. Lalu, dari penjelasan di video ini, kalian boleh percaya maupun tidak. Dan admin serahkan semuanya ke kalian. Dan sumber dari isi video ini, admin dapatkan dari berbagai artikel di internet maupun di YouTube. Lalu, admin juga meminta maaf jika ada penyampaian dari admin yang sengaja maupun tidak sengaja yang kalian anggap salah. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Sekian dan terima kasih.